Udah ditulis Nar. Udah, cuman ini kan nggak ada jawaban ya. Apa sih? Terakhir kita bahas apa? Pemulihan pelepasan. Iya. Suara kita mesti agak jelas ya. Soalnya itu kan jauh banget, 6 meter jauh banget. Soalnya kalau pemulihan pelepasan bab 5 ya. Iya. Tapi B udah kan ya? Udah. Nah, apa yang tadi mau lu tanya? Yang mana? Iya. Yang pertama mengakui. Pertanyaan kedua. Mengaku ini mengaku apa? Dosa. Mengaku dosa jujur terbuka ya, Yakobus 5 ayat 16 ya. Iya. Terus ini apa? Enggak ada. Mau mengampuni Orang yang ya haus. Ini kayaknya di mengampuni orang yang Matius 6 deh. Matius 6 ayat 12. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Iya gak sih? Udah bapak kami itu. Sama gak? Depannya mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Ya kan, mengampuni orang yang Bersalah. yang berhutang 200.000. Ayo kita coret ya. Iya. Matius 6 ayat 12 ya. Oke. Lu udah ada yang mau lu tanya gak ini? Enggak ada bang. Oh, gua nanya ya. Kalau lu gak mau gua yang nanya. Apa namanya? Kan kita ada penyembuhan batin. Nah, cara menyembuhkan batin di saat pasokan minyak sel yang ditahan oleh pemerintah. Itu bagaimana? Soalnya kan itu batinnya jadi kesel ya. Minyak sel terus Vivo yang harus diisi di soalnya kan Pertamina itu bikin batin kita koyak. Iya, Koyak-koyak. soalnya gimana ya? Buat orang yang emang udah mesinnya pakai sel, itu kan kalau tiba-tiba diganti Pertamax atau Pertalite kan batin nggak sih? Maksudnya, aduh, mesti servis lagi. Itu bagaimana? Oke, next Sekarang kita bahas bab 5. Kelepasan yang C ya. Bab 4 udah, tapi itu kagak ada videonya lagi. Gimana ya? Udahlah. Next aja. Kelepasan dari kuasa gelap kutuk 20 menit. Banyak kan? Kelepasan dari kuasa gelap atau kutuk. Kutuk berasal dari dosa Adam. Tuh di Kejadian 3 14 sampai 19. Kejadian 3 14 19. Kejadian 3 ayat 14 sampai 19. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang di hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada Tuhan. Kenapa nah? Sok Berobat. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab
engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Mantap. Jadi kutuk berasal, lanjut. Jadi kutuk berasal dari dosa Adam, yaitu mendengarkan kata istrinya. Ya intinya kutuk itu berasal dari Adam, ya, jadi ada namanya kutuk, yaitu kutuk keturunan, dosa. kutuk dosa. Mau turunan mau tanjakan intinya kutuk aja. Kutuk yang berasal dari Dosanya Adam. nah, jadi kalau ada istilah kutuk, dikutuk kayak legenda zaman dulu. Siapa yang lu tahu pernah dikutuk dan pernah jadi? Malin kundang. Terus apa lagi? Nggak tahu lagi. Dia ada orang, ada tanah terkutuk, ada tempat terkutuk, kayak gitu kan pernah dengar kan? Iya. Itu tuh semuanya sebenarnya induknya itu dari Dosa. artinya mau dari Adam, mau dari turunan, tanjakan terserah. Terus Janji Tuhan. ya Ada di Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. ya itu janji Tuhan. Janji Tuhan intinya ada apa tuh? Ada berkat, ada berkat, ada Kutuk. nah, tapi nggak serta merta ini dapat, karena perlu ada apa? Perlu ada konsekuensinya, perlu ada yang dilakukan. Ya sebetulnya kalimat yang benar tuh bukan perlu kita melakukan sesuatu, bukan, tapi kita perlu respon. Responnya dengan Menaati firman Allah atau tidak menaati firman Allah. nah, kalau responnya mentaati firman Allah maka Dapat berkat. kalau tidak mentaati firman Allah Maka kutuk. nah itu dia intinya. Tapi ada janji Tuhan di Ulangan 30, cuma janjinya itu Ada dua. satu, janjinya satu, kalau mentaati Firman dapat Allah dapat berkat. janji ada satu doang, janji Tuhan cuma satu. Kalau janji satu bukan dua, janjinya satu. Cuma kalau nggak ngelakuin yang satu, dapatnya yang akibat. Ini adalah akibat, bukan janji Tuhan. Tuhan itu tidak pernah menjanjikan apa? Kutuk. Gitu. Kalau lu baca baik-baik di Ulangan 30 denger nih. Tuhan itu nggak pernah, ini tuh bukan artinya Tuhan ngasih berkat dan ngasih kutuk, enggak. Tuhan itu cuma ngasih berkat. Nah, ini adalah kalau ini berkat, tapi kalau mentaati firman Tuhan respon kita tidak mentaati firman Tuhan, maka akibatnya adalah mendapat kutuk. bukan mendapat kutuk, artinya kutuk yang jadi.
Kutuk yang jadi bukan Iya, kutuk yang jadi dapat itu kan kesannya ada yang ngasih gitu kan. Kalau ini bukan dapat kutuk tapi kutuk yang jadi. Intinya kalau lu tidak mentaati firman Tuhan nih, badan lu ini bukan dikasih penyakit, enggak. Ini hati-hati Nar, lu masih pelan-pelan sama bermain kata. Makanya gua selalu fokus sama kalimat lu kan. Kalau apa yang soal apa tuh yang kemarin yang gak lu balas chat gua, yang apa, yang main ya, malam nggak bisa kita sembarangan tuh berbicara. Jadi nih lagi mesti hati-hati, mesti pelan-pelan. Tuhan itu tidak menjanjikan kutuk. Tuhan memperhadapkan aja nih, ada berkat ada kutuk. Yang Tuhan janjiin itu berkat bukan kutuknya. Kayak badan nih, badan. Gua tanya nih, kalau badan lu nggak olahraga, nggak makan yang bener, penyakit datang nggak? Datang. Kagak gue yang begitu. jadinya penyakit. Iya. Sekarang nih hati-hati nih Nar, ini namanya bukan permainan kata tapi ini lu ngantuk. Kagak. Ini bukan permainan kata, inilah yang kalimat yang bener. Kalau badan lu nggak dilatih, dijaga kesehatannya, penyakitnya datang apa enggak? Enggak jadi penyakit. Badan lu sendiri yang merubah diri jadi penyakit. Tuh. Nah, pertanyaan gua, kalau badan lu sekarang kalau sehat, penyakit ada gak? Enggak ada. Penyakit ada. Penyakit tetap ada kan? Ada. Gitu. Tapi tidak jadi penyakit kan badan lu. Karena apa? Karena lu mentaati, jaga badan, olahraga, tidur teratur. Ngerti gak? Ngerti gak? Beneran Ngerti. Nah, jadi Tuhan itu berjanji, hanya janjinya apa? Berkat itu ada apa aja? Kekayaan, kesehatan. Tuhan tidak menjanjikan kekayaan. Nah, pentingnya kita tahu firman Tuhan itu supaya tahu janji Tuhan itu ngasih apa. Tuhan nggak ngasih kekayaan. Firman Tuhan itu cuma ngasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan yang dikasih bukan kekayaannya. Berkat Tuhan itu berkat jasmani, ada berkat rohani. Iya. Gue nanya, janji Tuhan ada berapa? 1. Ada apa aja? Berkat doang, ya kan? Jadi kalau ulangan 30 ngomongin judulnya apa perikopnya? Pulih setelah tobat. Pulih setelah tobat. Bukan. Kehidupan atau kematian? Kehidupan atau kematian, ya kan? Tapi yang Tuhan janjiin apa? Kehidupannya. Nah, ini masih di sini nih. Sekarang waktu dikutuk berasal dari dosa Adam. Ya kan? Yang Tuhan kasih ke manusia itu apa janjinya? Semua tanaman semua hasil bumi, semua yang ada di taman ini boleh lu makan, tetapi pohon yang berada di tengah-tengah pengetahuan yang baik dan benar itu jangan engkau makan, sebab pada hari di mana engkau makannya maka engkau akan binasa. Maka engkau akan binasa. Akan mati, bukan binasa, tulisannya benar-benar mati, tulisannya akan mati. Nah, tapi kan Tuhan itu yang dijanjiin berkatnya apa? Saat kita Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tapi ternyata karena Adam dan Hawa tidak mentaati perintah Tuhan, firman-Nya Tuhan, janjinya Tuhan, itu jadinya kutuk, ya kan? Tuhan nggak ngasih kutuk, kutuknya sebenarnya udah ada kan kutuknya. Iya. Ngerti gak sampai sini? Ngerti. Waktu pohon buah itu, pohon yang pengetahuan baik dan benar itu belum dimakan, artinya udah ada gak di situ? Udah ada kan sebenarnya. Itu tapi cara jalannya sendiri. Nangkep gak sampai sini? Nangkep bang. Bener gak nangkep? Bener. Nah jadi gitu, mesti hati-hati. Kita tuh nggak bisa sembarangan bilang Tuhan ngasih kutuk juga. Enggak, Tuhan nggak pernah ngasih kutuk, sekalipun nggak pernah. Tuhan cuma memperhadapkan aja nih, tapi yang dijanjiin itu apa? Berkatnya aja. Jadi kalau ada hal yang buruk dalam hidup kita, itu sama sekali bukan datang dari Tuhan. Gua nggak lagi ngebagus-bagusin nama Tuhan, enggak, kagak. Emang begitu karakter dia.
gue nggak lagi coba karena gue Kristen, karena kita PA bareng, karena kita lagi belajar agama. Ini kan kita nggak lagi belajar agama ya, kita lagi ngajarin bagaimana sih karakter Tuhan. Gue nggak lagi bagus-bagusin nama Tuhan asli, tapi emang begitulah karakter dia gitu. Gue nggak lagi coba untuk Tuhan tuh bagaimana, Tuhan tuh terlampau apa enggak, emang begitu dari dulu sekarang dan selama-lamanya. Dia cuma ngasih kutuk Kasih berkat. betul, ngasih berkat. Ada salah satu nabi di Perjanjian Lama, pernah dengar gak nih apa, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, pernah dengar gak? Ini dah kalau mau tahu. Nah lanjut, Indikasi adanya kutuk. Ulangan 28. Limutah. Ulangan 28. Yang pertama tuh ada gangguan jiwa dan emosional, ada di ayat 28, 34, 65. Baca dulu ayat 28. Iya benar bang. Ulangan Pasal 28 maksudnya. pasal 28 ayat 28, 34 dan 65. Enggak, baca ayat 28 itu satu pasal. Pasal. Hmm. Buset, banyak bang. Kenapa emang? 68. Emang kenapa? Oke lah. Emang kenapa? Oke lah. Berkat jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu Ya jelas benar. dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ada iklan baik. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu di jalan mereka akan Mana ada di bener. bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan adonanmu dan tempat adonanmu,
Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, dan penghajaran ke antara kamu dalam segala dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama. Bang Yesus apa? Iya lagi baca kitab. Ayat 22. Hama dan penyakit gandum, semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. Tuhan akan mengajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis yang dari mic. Lu pakai mic. Kagak mau minum. Yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tes cek seterusnya. Tuhan akan mengajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal, sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Lembumu akan disembeli orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Anak-anakmu laki-laki dan anak-anak perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri sehari-harian. Matamu sendiri. Dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Diculik. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jerih payamu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan mengajar engkau dengan barah jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Bang, gantian bang. Kenapa sih? Capek. Lah, biasanya capek. Nih, lu lagi kecil-kecil, tulisannya gedein kan? Ini udah gede bang. Lebih gede lah. Lu ngeliatnya soalnya begitu, jadi banyak kan? Justru malah kelihatan lebih banyak gue gedein. Tadi ada berapa? 3. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat. 35 kan udah. Ini 36 kan? Ya. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat di atasmu itu kepada
suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan dan sindiran di antara segala bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Pohon-pohon zaitun yang akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan beruap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Engkau akan dapat anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, tapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tapi engkau menjadi makin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi kau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Segala kutub itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintahnya dan perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mukjizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Peperangan dan pembuangan yang akan dialami, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tangkukmu sampai engkau dipunahkannya. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar, suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti, suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak, yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air atau anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu ataupun anak kambing dombamu sampai engkau dibinasakannya. Kau akan ditekannya di segala tempatmu sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu, yang kau percayai itu di seluruh negerimu. Bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap saudaranya atau terhadap istrinya sendiri atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya, sehingga kepada salah satu seorang dari mereka itu ia tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya yang dimakannya, karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan baginya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di segala tempatmu. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu, yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah, karena sifat yang manja dan lemah itu akan kesal terhadap suaminya sendiri
atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan, karena uri yang keluar dari kandungannya ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya, sebab karena kekurangan segala-galanya ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dalam kitab ini. Wah. Apaan nih? kaki gua mana sih? Dalam kitab ini, dan engkau tidak akan takut dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Dan daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Binatang kau. Karena kau tidak mendengar kata Tuhan Allahmu. Seperti itu. Dahulu seperti binatang. Ini orang Batak nih. Seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak, demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memusnahkan kamu dan memusnahkan kamu memunahkan kamu, dan kamu akan dicabut dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam. Engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi engkau akan berkata, "Ah, kalau malam sekarang." Dan pada waktu malam engkau akan berkata, "Ah, kalau pagi sekarang." Karena kejut memenuhi hatimu, dan karena apa yang dilihat matamu, Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal melalui jalan yang telah kukatakan kepadamu. Engkau tidak akan melihatnya lagi, dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli. Oke. Banyak ya. Banyak. Gimana? Lu tau gak yang lu baca? Kursinya ganti nada. Banyak. Kursinya ganti. Ngapa? Ya itu bikin ngantuk kursi kayak gitu. Beda lah. Kalau emang dasar ngantuk mau ngantuk aja ya. Iya. Mau di kursi mana kayak. Iya. Cuci muka dulu Gi. Enggak. Cuci muka dulu lah, cuci muka.
Tadi ngambil pemain dari bidang adik. Oke, lanjut. Oke, di ulangan 8 ini ada berapa ayat? 68. 68. Ya, lanjut. Indikasi adanya kutuk itu ada di ulangan 28. Terus yang pertama ada apa? Gangguan jiwa dan emosional. Ada di ayat 28. 28, 34 dan 65. Kayak tadi kan beberapa kali di ulangan disebut jadi gila kan, jelas banget kan jadi gila. Terus apa lagi? Indikasi adanya kutuk tuh. Indikasi adanya kutuk. Yang kedua tuh penyakit menahun atau kambuhan yang bersifat turunan. Ayatnya dari ayat 21, 22, 27, 28, 59, 61. Nah itu nggak usah dibaca lagi kan, lu udah baca banyak nih. Yang pertama gangguan jiwa emosional, terus cepet marah lah, cepet ngamuk, emosional, menggebu-gebu gitu. Nanti cepet marah, itu sebenarnya indikasi adanya kutuk. Terus penyakit yang kambuhan, itu sebenarnya indikasi adanya kutuk juga, yang selalu ada, sembuh ada lagi penyakit yang sama, atau yang bersifat turunan. Nah penyakit turunan itu kutuk juga sebenarnya. Kayak misalkan, oh ini penyakit lu apa, TBC, oh karena orang tua atau kokung, atau penyakit paru atau yang lain-lain, itu indikasinya kutuk. Jadi maksudnya itu pasti bisa apa? Bisa menjadi kutuk. Jadi kutuk. Nah itu bukan artinya tuh harus dinormalisasikan jadi segala sesuatu yang turunan. Terus ada gitu apa? Yang ketiga, kehancuran rumah tangga, permusuhan dalam keluarga. Nah itu juga sebetulnya indikasi adanya kutuk di ayat 41 yang tadi kan. Lu akan apa, masih ingat gak? Masih ingat gak? Yang lu akan menikah dengan istri tapi istrinya ditidurin orang. Waduh itu sedih banget kan, maksudnya kacau banget kan. 41, kau akan mendapatkan anak laki-laki dan anak perempuan, tapi akan jadi tawanan ya. Tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan jadi tawanan. Ya benar ya kan. Diculik lah intinya sama orang, diculik, dimanfaatin, dibego-begoin kayak gitu loh. Permusuhan dalam keluarga. Terus apalagi? Kekurangan uang terus menerus. Nah itu bisa jadi indikasi adanya kutuk. Selalu minus lah keuangannya, kurang mulu, pas-pasan. Terus sering mengalami kecelakaan. Ya kecelakaan tuh arahnya tuh kayak tadi di ulangan tadi kan disebutin, kalau apa ulangan ayat 29, sehingga engkau akan meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta yang meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau akan selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Ini arahnya berarti kecelakaan tunggal ya. PA sendiri ya, nabrak sendiri ya kan. Bego. Tolol. Nah ini sering mengalami kecelakaan, tapi endingnya tidak ada yang nolong, tunggal ya berarti. Biasanya di jaktim gitu. Kagak sih. Deh mana mungkin gelap ya biasanya. Gak ada yang lihat, tapi malam berarti. Kalau enggak emang orang nggak mau nolong. Males, capek pulang kerja ya. Kalau nolongin orang lagi. Nah terus apa lagi? Kemandulan, keguguran kandungan yang berulang atau penyakit kewanitaan. Nah itu indikasi adanya kutuk. Wah. Nah jadi kalau ada keluarga lu atau siapa nanti ada kemandulan, keguguran, itu ada karena indikasi dulu, tau ngerti gak sih indikasi? Arti indikasi tau nggak? Tahu nggak indikasi? Kayak sesuatu yang kelihatan. Searching arti indikasi. Paket gak? Indikasi. Gua aja. Taruh apanya? Taruh. Gua bacain. Apa itu? Tetap aja bang ganti kursi juga. Nih indikasi tanda-tanda yang menarik perhatian, kayak petunjuknya tuh arahnya ke situ. Jadi kayak kalau ada kemandulan, jadi kayak itu salah satu petunjuk loh, tanda-tandanya itu indikasi. Terus habis itu banyak kasus agak bunuh sini diri dan kematian yang tidak wajar maupun mati muda dalam keluarga. mati
kasus bunuh diri dan kematian yang tidak wajar maupun mati muda dalam keluarga. Nah itu mati muda juga salah satu indikasi adanya kutuk. Aduh, gimana nih kameranya nih? Nah, udah lah. Sih ada kutuk, banyak kasus yang tidak wajar, penyakit mati muda. Terus apa lagi? Belenggu dosa, kebiasaan buruk. Nah, belenggu dosa itu terbelenggu sama dosa yang sama. Kayak misalnya berbohong, itu terbelenggu sama dosa. Sering berbohong, sering tidak jujur, sering kayak melanggar perintah Tuhan lah intinya. Keluar dari targetnya Tuhan, terbelenggu sama hal-hal kedagingan atau kebiasaan buruk. Nah, ini juga selain belenggu dosa yang memang udah kelihatan jelas dosa, kebiasaan buruk itu juga indikasi adanya kutuk. Tahu kebiasaan buruk itu kayak apa? Jarang mandi. Nah, itu yang kebiasaan buruk. Kalau jarang mandi mungkin ya situasi ya. Pertama kalau misalkan lu sering kerja di AC, emang lu pulang pakai mobil, jarang mandi itu bukan salah satu kebiasaan. Itu tergantung tempat sih sebenarnya. Gitu. Setiap orang, setiap wilayah, kota, negara punya kebiasaan buruk. Kenapa beda-beda? Kayak misal kasus perzinahan. Itu kota Jakarta sama kota Bogor lebih banyak kota Bogor karena apa di sana? Mungkin bisa jadi situasinya dingin. Ya kan? Pengennya deket-deketan, dempet-dempetan, nyari kehangatan, Bogor, Bandung, Puncak kayak gitu lah. Karena beda kebiasaan buruknya. Itu setiap orang beda-beda. Orang kebiasaan buruk, orang apalagi itu kebiasaan buruk itu intinya melihat situasi, keadaan, kondisi lingkungan atau enggak lo. Makanya kebiasaan buruk orang beda-beda. Kebiasaan buruk orang kaya sama orang miskin sama beda. Beda, ngerti gak? Jadi kebiasaan buruk jarang mandi itu kebiasaan buruk atau bukan? Bisa jadi jarang mandi. Kalau kita yang tinggal di Jakarta Timur yang situasinya Kepanasan ini. Iya, sering panas, jarang mandi itu aneh, bener gak? Berarti kebiasaan buruk, itu indikasi ada buruk, adanya indikasi kutuk. Kayak gitu. Lah kalau orang Puncak Bogor, lah dia mandi, meriang, dingin banget airnya. Orang Bogor. Iya, nah, Bogor juga tergantung kan, Bogor mananya kan. Jadi itu tergantung situasi. Gitu. Nah, kalau orang makanya orang Timur Tengah yang rata-rata ini ngomongin cuaca yang panas, mereka tetap ada tetap kenceng angka dosa perzinahannya, hamil di luar nikahnya, pergaulan buruknya, cuma lebih sedikit. Gitu. Kalau memang panas kan, emosian kan, orangnya nggak sempet lagi buat mikirin jorok-jorok, pokoknya pengen marah-marah aja, makanya sering perang, ngerti gak lu? Karena emosian orangnya, ngerti gak? Kebiasaan buruknya beda intinya. Intinya lu mesti cermat nih, kebiasaan buruk kita nih apa sih sebenarnya yang situasi kita sekarang nih yang kita lakuin tapi sebenarnya nggak perlu kita lakuin. Gitu. Kebiasaan buruk apa? Merokok, apalagi mabuk. Kalau mabuk itu udah jelas kebiasaan buruk karena orang luar negeri minum minuman keras tapi mereka nggak sampai mabuk karena mereka minum minuman keras itu buat menghangatkan badan. Stop sampai di menghangatkan badan aja mereka. Kita minum minuman keras jadi mabuk karena emang situasinya nggak cocok. Ya karena kita tropis kan Indonesia, sekalipun dingin ya paling puncak. Siang sebenarnya panas-panas juga. Gua naik gunung, kalau naik gunung itu jauh lebih panas, cepet gosong gua. Pernah gua naik gunung terus bakar leher gua, tangan gua semua. Padahal kan gunung itu dingin, tapi dia lebih dekat dari matahari. Misalkan nih Gunung Rinjani atau Kerinci itu 3.805 meter. Jadi 3 kilo, hampir 4 kilo gue lebih dekat ke matahari daripada lu semua di sini. 4 kilo men, lebih dekat. Jadinya sekalipun dingin, angin kenceng, dingin. Itu kan dingin karena tekanan udara ya. Kalau dingin, tapi untuk jarak gua ke matahari lebih dekat 4 kilo. Jadi gue lebih cepat gosong. Gitu. Nah, maksud gue tadi arahnya itu kemana ya tadi gue pengen nyebutin ya. Untuk yang tropis juga beda-beda sebenarnya kan. Orang mabok, orang daerah minum minuman keras, arahnya mereka buat ngangkatin badan kan, nggak sampai mabok. Makanya kasus kayak
perampokan, kasus-kasus orang-orang nggak jelas itu sedikit kalau di daerah-daerah. Kalau kita kena, makanya kita orang tim Jakarta mabuk pasti arahnya ke pelanggaran hukum kan, karena mereka mabuk jadinya mabuk jadi nakal. Kalau orang daerah mabuk ya emang cuma mabuk dingin nih, ya udah mabuk aja gitu, jadinya hangat kan, karena ada counternya gitu cuacanya. Kita jadi kebiasaan nakalnya jadi melanggar kriminal karena itu tadi minumnya beneran sampai mabuk dan akhirnya ngomongin ngelantur akhirnya pulang ke rumah mukulin istri, anak, mencuri, ngerampok, ngebegal gitu. Jadi kebiasaan buruk ini mesti cermat. Orang merokok juga, orang barat perokok itu merokok itu sampai sekarang sama sekali yang gua tahu ya, merokok itu apa ya, gua lupa di sejarahnya rokok itu. Sejarahnya rokok itu setahu gua juga buat menghangatkan dan meredam. Itu tuh rokok itu tadinya tuh dipakai buat orang-orang di rumah sakit jiwa. Rokok karena dia kan harus di dopaminnya tuh kan ditenangin kan. Orang sakit jiwa, stres, depresi, bener-bener orang sakit jiwa yang ngamuk, tau gak lu? Sakit jiwa yang keliling mah apa-apa, tapi sakit jiwa yang ngamuk itu tuh indikasi rokok gitu. Sama halnya orang ngeganja, polisi ngegele, orang itu dipakai medis buat ngobatin penyakit-penyakit yang tidak bisa diobatin pakai obat produksi pabrik gitu loh, herbal. Nah tapi buat kita dipakainya itu buat ngefly, buat eating. Iya dong, bener gak? Jadi kebiasaan buruk ini ngomongin soal sesuatu yang dilanggar, sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang tidak sesuai peruntukannya. Makanya narkoba, tau gak lo? Bener, narkoba itu bagus buat medis. Sekarang kan itu dia buat antidepresan sama buat obat penahan rasa sakit. Narkoba kan orang sebelum dioperasi dibedah itu pasti dikasih suntikan narkoba pasti. Bahasa mereka mah obat anti rasa sakit, tapi sebenarnya itu narkoba. Nah yang makanya disebut penyalahgunaan narkoba karena tidak sesuai dengan penggunaannya, peruntukannya. Ngerti gak lo? Handphone, kita salah menggunakan handphone. Harusnya handphone itu buat dipakai berkomunikasi, bangun hubungan, buat janjian. Handphone nih buat janjian, buat tahu saling berkabar, tapi kita salah gunakan buat scroll nggak ada masalah, tapi waktunya yang kita nggak ngerti manage gitu. Harusnya janjian, tahu-tahu nggak jadi. Malah banyak ditemukan pelanggaran dari diri kita sendiri. Kebiasaan buruk itu banyak banget. Itu intinya kebiasaan buruk itu indikasi adanya kutuk tanpa kita sadar lah. Indikasi kutuk yang memang yang dibebaskan. Terlepas dari lu dan gue udah lahir baru, tapi kebiasaan buruk ini masih ada. Kayak pernah gak kita ngobrolin soal tabiat dosa? Pernah gak? Dosa udah diselesaikan, tapi tabiat dosanya nih yang ada di kita. Tabiat itu keinginan untuk masih melakukan dosa. Itu ada itu. Lu merasa ada nggak tabiat berbuat dosa? Keinginan-keinginannya. Iya. Masih ada gak? Nah, gua nanya. Gitu. Itu yang masih disayang, sama halnya kayak kebiasaan buruk. Dosa udah diselesaikan, minta ampun, selesai, jangan lakukan lagi. Kebiasaan buruk inilah salah satu bentuk tabiat buat melakukan dosa lagi. Kebiasaan buruk sih kebiasaan buruk aja, pengaruh buat diri sendiri. Tapi ketika itu udah terus dilakuin, terus jadinya bisa ngelakuin dosa. Kebiasaan buruknya tadinya apa? Begadang. Awalnya begadang doang, nongkrong lama-lama karena kebiasaan buruk itu berkembang menjadi dosa. Kenapa? Karena yang tadinya cuma kebiasaan buruk, kita cuma scroll akhirnya ngakses sesuatu yang nggak beres. Sesuatu entah podcast yang ngomongin tentang seksual, podcast tentang sesuatu yang ngomong kosong lah intinya, yang nggak sama sekali penting buat kita, bukan edukasi arahnya, tapi ke arah ngomongin pergaulan zaman sekarang itu, yang isinya soal apa ya, soal yang lagi ramai, yang lagi trending kayak gitu. Itu indikasi adanya kutuk, benar, kebiasaan buruk.
Nah, tadi gue bicara apa? Oh, arahnya kemana setelah belenggu dosa? Tabiat. Kutuk ya, jadi dosa ya, kebiasaan buruk yang tadinya akhirnya jadi dosa itu tadi cuma scroll doang, akhirnya begadang doang nih tadinya. Begadang Scroll akhirnya udah gabut, buka film porno, akhirnya masturbasi. Tadinya cuma kebiasaan buruknya begadang doang kan. Nah yang tadi, makanya ini kebiasaan buruk ini indikasi adanya kutuk karena dia akan berkembang. Gue lupa deh di berapa, tapi di berani itu nyebutin coba lihat after close kita apa? Oh ini misalnya. Bacanya Dibuahi. Nih. Nah baca nih 14-15 bener kan? Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah tuh, coba baca ulang dong. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia terseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah cuma dari apa tadinya? Kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk, keinginan sendiri kan? Iya. Misalkan begadang itu keinginan siapa? Emang disuruh sama orang tua? Kagak. Emang disuruh sama teman gue begadang? Kagak. Keinginan sendiri kan, pilihan nggak jarang mandi, tidak olahraga, itu keinginan siapa? Sendiri. Itu. Semua itu keinginan sendiri. Untuk baik, untuk hal yang buruk dan hal yang baik itu semua keinginan sendiri. Nah, hal baik kalau temen lu mau sampai muntah, sampai mampus pun yang ngasih tahu yang baik tapi lu kagak mau, nggak berangkat dari keinginan lu sendiri, respon lu jelek, akhirnya setelah di keinginan sendiri akhirnya apa? Dibuahi sehingga melahirkan dosa. Jadinya dosa. Akhirnya waktu diajak olahraga, diajak belajar, diajak buat persekutuan, nggak mau nih kita nih. Itu keinginan sendiri. Akhirnya jadinya dosa, akhirnya jadi dosa, jadi mau mati ya kan? Nangkep nggak? Jadi jangan kita yang dosa ini sebelum udah selesai, nah minta ampun waktu dosa, minta ngaku Tuhan gue bisa ngelakuin ini ngelakuin itu, minta ampun selesai. Iya. Belenggu kebiasaan buruk nih indikasi adanya kutuk. Menurut gua dari semua yang akan kita pelajari di kebiasaan buruk ini yang akan jadi Poin utama. yang akan jadi kunci kebiasaan buruk karena udah jelas indikasi adanya kutuk. Kalau gangguan jiwa, kancuran ini kan akibat semua ya. Tapi semuanya ini kan misalnya kancuran rumah tangga itu karena apa sih? Kebiasaan buruk kan? Kebiasaan buruknya apa? Selingkuh. Biasa jadi selingkuh, tidak setia. Tidak setia itu berangkat dari mana? Kebiasaan. Menyukai banyak perempuan, senang sama si ini situ, semua disukai. Senang lihat cewek cakep, semua orang senang lihat cewek cakep, tapi semua dihalusinasiin. Ada cewek cakep sedikit di jalan, wah cakep tuh cewek, dilihat bentuk badannya, itu indikasi adanya kutuk. Karena kita jadi di area tidak setia memandang satu perempuan yang kita doain, kita inginkan, kayak gitu. Kalau di ulangan 28 tadi bilang apa? Enggak usah nih. Gue pengen ngasih tahu ulangan 28 itu ngomongin soal lu akan birahi terhadap istri lu. Nah, kalau birahi terhadap orang lain yang bukan istri lu, itu dikasih adanya untuk lu bayangin. Enggak cuma istri kita pun kalau ada indikasi keinginan buat ngefans, kayak kan sekarang banyak tuh apa konten-konten orang ya, suami sendiri di sini. Kita istri kan di konten itu istri kita nggak boleh nih suka sama cewek lain, tapi istri kita punya gambar-gambar K-pop, ya kan, ngefans sama artis-artis, dinormalisasi. Sebenarnya itu indikasi adanya kutuk. Lu bayangin sedetail itu firman Tuhan ngasih tahu kebiasaan buruk yang dinormalisasikan, tau gak lu? Nongkrong dengan yang bukan pasangan, yang bukan suami istri, nongkrong aja ngobrol gitu loh. Ngobrol yang ngomongin sesuatu yang tidak seharusnya diomongin, tau gak lu? Itu kebiasaan buruk. Nah, akhirnya kebiasaan buruk ini melahirkan hancuran rumah tangga. Kebiasaan buruk cuma gara-gara kebiasaan buruk nongkrong, akhirnya anak kagak diurus.
kebiasaan buruk nongkrong rumah nggak masak, ini untuk orang lu sebagai bapak nanti nggak mau anak cuma gara-gara pentingin main nongkrong. Kalau kerja sih oke nggak masalah buat anak ujungnya. Kebiasaan buruk itu tinggal perlu di manage aja waktunya. Bekerja sebulan 2 bulan nggak ada waktu buat anak nggak ada masalah, tapi ada dalam 1 tahun paling keterlaluan, makanya itu setahun orang tuh balik. Makanya pekerjaan paling lama nggak ketemu keluarga itu apa? Yang di Kapal. Tapi dia setahun sekali kan. Iya. Baliknya paling terlalu 8 bulan 9 bulan, tapi setahun kali. Tapi kalau udah bertahun-tahun itu keterlaluan, itu udah jatuhnya kebiasaan buruk. Itu dunia ini tahu men itu, tapi itu tadi nangkep gak sampai sini kebiasaan buruk tadi. Kebiasaan buruknya apa? Gangguan jiwa dan emosional. Gangguan jiwa dan emosional ini gue bedah pelan-pelan ya, nggak lengkap kok, nggak semua, nggak lama. Tapi gangguan jiwa dan emosional ini berangkat dari hal apa sih? Sering emosi. Ya ini kan itu hasilnya sering emosi. Gangguan jiwa emosional ini berangkat dari apa? Dari kita nyekrol, ngelihat sesuatu yang nggak selesai, ngelihat sesuatu yang nggak selesai. Itu gangguan emosional. Gue baca, gue kan ada ponakan ya, jadinya gue sedikit belajar tentang karakter anak-anak supaya nggak gue injek aja lehernya. Beneran, itu gue baru tahu, nggak baru tahu banget sih. Gue akhirnya tahu kalau waktu itu anak megang HP dan dia melihat potongan-potongan klip yang semenit 2 menit, tapi kalau dia udah merasa udah moodnya udah nggak asik, jadi scroll, itu bikin dia gangguan jiwa dari kecil. Itu beneran, itu bukan gue yang ngomong, tapi itu emang udah secara medis. Makanya dia sering kalau dia ambil marah, makan harus sambil lihat handphone, nangis, langsung ketakutan kan, langsung stres kan, kayak orang gila tuh anak kan. Bener gak? Tuh indikasi firman Tuhan jelas ngomongin gangguan jiwa dan emosional berangkat dari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk apa? Makan nggak fokus sama makanan sambil HP. Nangkep gak? Makan nggak, main ya mainnya jadinya kebiasaan buruk yang dia tadi. Waktu dia nyekrol tadi melihat sesuatu yang nggak beres. Makanya gue sangat berhati-hati buat kita semua yang kita belajar bareng. Itu tuh kita mesti punya kemampuan tuh yang nggak setengah-setengah gitu. Lu mesti tahu kemampuan lu, mesti tahu secara komplit dan lengkap dalam satu ayat, ngerti benar apa yang lu sampaikan, baru bisa sampaikan. Nggak yang setengah-setengah gitu, bukan karena perkataan siapa, perkataan apa. Kalau emang belum ngerti, kita nyampein firman Tuhan, waktu sharing ya firman Tuhan aja ngomong, nggak usah ditambah-tambahin kayak gitu. Karena itu salah satu kebiasaan buruk. Akhirnya kita waktu ini ngomongin anak-anak tadi, lu kan punya adik ya, sama-sama masih kecil kayak gue. Iya. Ini sebenarnya buat diri kita sendiri juga. Kita melihat sesuatu yang nggak selesai, nggak komplit, artinya pengetahuannya nggak komplit. Akhirnya kebiasaan buruk tadi ngomong sendiri, melakukan hal-hal yang nggak ada faedahnya. Yap, betul, nggak ada faedahnya. Terus mungkin lu bisa counter omongan gue, itu kan hiburan anak-anak. Lah berarti kan itu gue digituin orang ngomong gue, hiburan dia itu buat hiburan loh. Berarti kan masalahnya bukan di anaknya, berarti masalahnya di orang tuanya yang nggak tahu cara buat Penggunaan handphonenya. Bukan soal penggunaan sosmednya. Bukan soal itu, tapi soal nemenin anak main kan, berarti malas kan. Iya. Orang tuanya mau abang, tante, tulang, muda, males. Dia kebiasaan buruk anak ini sebenarnya berangkat dari lingkungan keluarganya tuh, bahasa lingkungan keluarganya. Gue udah hati-hati banget kayak ini berangkat dari ponakan gue udah mulai teriak apa itu semua dari kebiasaan buruk tadi. Kebiasaan buruk yang diingini kan. Kenapa diinginin? Karena keinginannya kita kasih kan, dibiarin ya kan. Bener gak? Keinginan tuh anak nih bocah dibiarin, udah kasih aja ntar nangis. Keinginan dia kita penuhi, akhirnya kita sendiri yang merusak tuh anak. Keinginannya dipenuhi, terus udah jadilah begitu. Padahal kita nggak tahu. Itu semua balik lagi, kebiasaan buruk ini berangkat dari apa? Ketidaktahuan, kebodohan orang-orang dewasa di sekitarnya kan. Itu kalau anak, kalau kita punya ponakan, punya adik di rumah kayak gitu, itu kebiasaan buruk. Mesti cermat, ngelihat segala sesuatu itu mesti cermat. Kita nggak bisa sembarangan kayak itu masalah si anak ini, masalah ini enggak. Semua itu ada implikasinya gitu.
Terus penyakit menahun, kambuhan sifatnya menurun. Nah, penyakit menahun ini kebiasaan buruk. Sebenarnya penyakit menahun, kambuhan ini kan artinya yang tadinya dia udah jaga kesehatan, akhirnya nggak jaga kesehatan sedikit, langsung batu kan? Bener gak? Kebiasaan buruk. Kekurangan keuangan terus menerus. Nah, ini ngasih dia kebiasaan buruk tadi sebenarnya. Sering jajan, nggak hemat, menggunakan uangnya buat keperluan yang tidak perlu sebetulnya. Kemandulan, kebukuran, kandungan yang berulang-ulang. Ini semua sebetulnya tanpa adanya indikasi adanya kutuk. Ini bisa terjadi karena kebiasaan buruk. Lu udah tahu hamil, merokok, minum alkohol. sebenarnya nggak ada kutuk dari keluarganya atau diri sendiri, tapi dia ngelakuin kebiasaan buruk. Atau anaknya cacat karena apa? Bisa jadi karena indikasi kutuk atau memang kebiasaan buruk sih orang tua itu ngomongin pembuahan itu kan ada di janin di perut ibunya, rahimnya, tapi si bapaknya, si suaminya juga ikut ambil andil dalam bentuk si janin ini kayak gitu. Jadi kalau janinnya sehat, pembuahannya dari pasangan yang sama-sama sehat gitu. Jadi nggak bisa nyalahin si laki ataupun perempuan. Kalau dia salah dua-duanya, tinggal dicari tahu, dia diperiksa ulang masalahnya di mana nih, gitu, di laki-lakinya atau di perempuannya. Nah, pertanyaan gua, kebiasaan buruk apa yang lu sekarang kebiasaan buruk apa yang lu lakukan? Apa saja bukan apa aja. Begadang. Yang awalnya cuma scroll TikTok, scroll IG, nonton Netflix. Tiba-tiba kadang suka beralih ke nonton video porno, jadi yang masturbasi. Terus? Dan itu terjadi berulang-ulang. Terus? Iya, terusin apa aja? Itu doang. Itu terus bermalas-malasan, tidak menggunakan waktu gue dengan baik. Ya harusnya waktu bisa dipakai buat belajar, malah dipakai buat nge-scroll informasi yang gak jelas. Apaan informasi nggak jelas? Itu scroll TikTok. Yang lu lihat apa? Kadang kata-kata apa? kata-kata jamet. Iya, apa kata-katanya? Kayak hargailah diri lu, biarpun hal-hal kecil yang lu dapat, lu harus menghargai diri lu. Itulah. Nah, lu apa lengkapnya? Nggak inget bang. Kenapa nggak ingat? Karena terlalu banyak. Ya, karena apa tadi? Karena itu nggak selesai. Ya, karena lu nggak banyak yang lu lihat, banjir informasi, ketiban-tiban kan akhirnya. Jadi lu nggak fokus di satu hal. Lu nggak punya kemampuan untuk hebat bukan dalam satu hal. Hebat kita bisa hebat dalam banyak hal, tapi dalam satu hal aja nggak bisa, apalagi banyak. Ya kan, lu melihat kata-kata yang mantep kayak yang bijak gitu. Atau bisa jadi kita sharing, gua nggak tahu ya, gua nggak berperan, bahkan udah nggak pernah lagi gue lihat SW siapa ya, kayak lu ya, sahabat atau siapapun lah, anak-anak gereja. Gue nggak tahu, tapi maksud gue gini, kita sering share kalimat-kalimat yang isinya firman Tuhan, padahal kita nggak tahu nih arahnya kemana, cuma kelihatan bagus aja, kayaknya bagus, atau lagi relate di gue gitu misalnya, sembarang share. Itu tadi bentuk kebiasaan buruk. Atau pertama bisa jadi biar gue kelihatan waktu gue share firman ayat, bisa jadi biar gue kelihatan kayak bukan di situ berapa. Tapi bisa jadi kedua karena emang mantep nih kata-katanya, lagi relate di gue, atau gue lagi sedang nyenterin orang. Ngerti gak lo nyenterin orang? Gimana tuh? Nyenterin orang supaya dia lihat nih, biar dia tahu kesalahannya. Ya, nyenterin orang tuh buat firman Tuhan dijadiin bukan buat benih dalam diri gue, tapi buat nih lu lihat nih, lu harusnya begini nih gitu. Buat orang lain. Iya, supaya melihat, supaya ada orang lihat. Itu tadi, itu kebiasaan buruk semua. Nah, kebiasaan buruk apalagi
Males itu, wah itu parah sih kalau semua parah banget. Tapi ya gua kaget, tapi Tuhan nggak kaget kok. Kagetnya tuh kayak wah itu indikasinya parah sih. Maksudnya kayak nah indikasi adanya kutuk itu banyak tadi apa nonton video film porno bermalas-malasan terus apa tadi ngeliat scroll itu indikasi adanya kutuk. Intinya itu indikasi adanya kutuk dosa tadi, entah mau keturunan mau tanjakan terserah. Terus apa lagi lanjut ini ya? dosa tidak wajar misalnya membunuh orang tua. Nah sebenarnya ini gue agak nggak setuju sih sama lu apa? Buka ayat ini. Gue sama kalau gue suruh aja taruhnya dosa tidak. Gue agak nggak setuju sih sama kalimat ini dosa tidak wajar, karena di mana ya dosa yang wajar? Pengen gue kalau ada dosa yang wajar mah Sama. jadinya nggak tepat ya. Ini yang nulis dosa tuh pengen nggak wajar. Dosa misalnya membunuh orang tua tidak wajar, bunuh teman wajar gitu. Mungkin ini yang misal sih, tapi ya dosa itu intinya tidak ada yang wajar. Coret kan? Dosa tidak wajar, intinya tidak wajar coret. Intinya dosa. Terus Yesus telah menebus kita, baca. Yesus telah menebus kita dari kutuk dengan cara menjadi jawabannya dari Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Coba Matius. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita dengan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, jadi Yesus telah menebus kita dari kutuk dengan cara menjadi kutuk. Ya. Karena ada tertulis apa? terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu ada di mana? Di Yesus. Tulisan terkutuklah orang yang di kayu salib itu ada di mana? Galatia 3 ayat 13. Enggak. Tertulis itu kan kutipan si Galatia itu yang ini siapa ya? Paulus ya. Paulus ngutip dari mana? Dari Alkitab. Iya, di mana? Gak tahu bang. Gini loh cara nyarinya nih. Lu ngapain? Gini kan, terkutuk lagi nih kan. Bukan. Gimana sih? Gimana sih? Masih Galatia berapa? 3:13. Nih, tinggal buka ininya. Tuh di Ulangan 21 itu 3. Alkitab tuh dibaca, jangan simpan di laci. Emang ini bisa disimpan di laci? Gak bisa Lah, coba simpan di laci, bisa nggak? HP-nya yang disimpan bukan Lah Alkitabnya? iya. Di HP ini ada Alkitab nggak? Ada. Ya sepaket-paket lu simpen. Ulang. Ini bisa disimpan di laci nggak? Bisa. Bisa kan? Ya makanya bisa. Pasti bisa disimpan di laci nih. Nih. Ininya terkutuklah ada di Ulangan 21 ayat 23. apa? Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, intinya apa? Di ulangan ini yang nulis siapa? Nggak tahu. Yang nulis ini Luhut Binsar Panjaitan, bukan? Itu bapak. Bapak. Awas goyang baik. Siapa? Tahu gue Musa ya, tahu gue ya.
Google gitu. Oleh embel. Buntu. Mama aja. Kagak akan bisa lu pakai HP gua. Typing anak Bisa. kecil begitu. Penulis ulangan nih. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ah, sama aja naruh. Kan gua pakai wifi. Pindahin lah. Ya wifi-nya matiin. Musa. Bener kan? Bener gak? Iya. Bener gak? Iya. Masih inget gua. Nah, mana sih buka yang tadi? Buka yang tadi nah, atau tempat yang tadi. Nah, terkutuklah. Jadi si Musa itu udah nulis nar di Perjanjian Lama. Terkutuklah orang gantung pada kayu. Salib. Nah, dikutip sama si Paulus. Paulus. Dia bilang apa? Terkutuklah orang yang Digantung di kayu salib. digantung di kayu salib. Kalau jadi Google. Buntu. Nah, terkutuklah orang yang terkutuk di kayu salib ya. Digantung di kayu salib. Jadi intinya coba baca ulang. Yesus telah menebus kita dari kutuk dengan cara menjadi kutuk karena kita, supaya berkat-berkatnya turun atas kita. dia bukan dia menjadi kutuk, dia firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang digantung di salib. Jadi semua orang yang di Yahudi itu orang yang dimatiin, dihukum. Semua orang yang disalib itu dihukum. Itu semua penghukuman. Nah jadi apa ya? Setiap kebiasaan buruk, setiap indikasi adanya kutuk itu sebetulnya Tuhan sudah apa? Tuhan Yesus sudah apa? Sudah menebus kita. Ya, oke lanjut. Hal-hal yang menyebabkan kejadian kutuk: praktek okultisme atau kuasa gelap, menyembah ilah palsu. Yang pertama, dosa menyembah patung dapat berdampak sampai keturunan ketiga dan keempat. Ngobrol nggak? Lama. Lagi sama Bang Tommy. Jauh. Bambu hapus. Di mana sih? Nggak bisa lah. Kagak bisa. Kagak bisa. Udah. Kagak bisa, Mak. Siapa sih? Lagi ngapain taruh situ? Kagak bisa. Kagak bisa. Kagak bisa. Nah, iya udah tau gak ada motor, ngapain ditaruh sono? Ya udah suruh anterin balik lah, dia yang bawa. Terus mau gimana? Kagak ada, Mak. Mau gimana? Kagak bisa. Kenapa nyokap nggak minta apaan? Minta jemput adik gua nanti. Minta anterin sama lu. Mana? Jemput di mana dulu? Di Kampung Gedong.
Kenapa emang ada di situ di bawah siapa? Di bawah tante gua. Jadinya kata gua kan nyariin tante satu lagi, nyariin om gua, adiknya nyokap yang paling kecil. Nah, nyarinya sampai ke rumah gua. Nah pas di rumah gua, adik gua pengen ikut, minta ikut, dibawa lah ke rumahnya. Nah, mau dipulangin, nggak ada motor. Kamu gedung gimana? Kondit. Jangan dia. Unindra, Ya jam berapa jemput ya? bebas. Bebas. Nggak harus sekarang. Lu suruh Apa? jemput. Suruh jemput Lu doang. jemputnya pakai apa? Suruh minta anterin lu. Terus Gue bilang nggak bisa. terus jadi jemput siapa? Tapi nanti gue nyari pinjaman motor, Nah terus siapa? Albert, kalau nggak Eben, nggak Lukas. Lanjut. Dosa Praktek okultisme. praktik okultisme atau dosa gelap, menyembah ilah palsu. Dosa menyembah patung dapat berdampak sampai keturunan ketiga dan keempat. Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. 4 sampai 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah biasanya baru itu intinya praktek okultisme tuh. Terus Hubungan dengan roh jahat, penetung, peramal, penyihir roh jahat. dengan roh jahat, dalam kurung penetung, Tung apaan sih? petenung, Nah penetung apaan? petenung, peramal, penyihir, pemantra, meminta petunjuk pada arwah atau orang mati. Ulangan 18 ayat 9 sampai 12. 18. Bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka jangan engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, atau seorang yang menjadi petenung, seorang penyihir, peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka di hari hadapan. Udah. Nah terus tuh jadi yang kedua ada hubungan dengan roh jahat, hal yang menyebabkan fokus ya, hal yang menyebabkan terjadinya kutuk, dosa menyembah patung, berhala, terus hubungan dengan roh jahat, dukun lah intinya, perdukunan. Terus yang ketiga, dosa yang dilakukan berulang-ulang atau untuk memuaskan keinginan daging maupun seks di luar nikah. ya. Itu ayatnya dari Yakobus 4 ayat 1 sampai 5. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendaknya menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ya, jadi dosa yang dilakukan berulang-ulang itu
untuk memuaskan keinginan daging maupun seks di luar nikah. Ini arahnya sih ke ya itu tadi ya, percabulan, hawa nafsu, seks di luar nikah untuk memuaskan keinginan daging. Dosa yang dilakukan ini nggak cuma soal keinginan daging. Keinginan daging itu kalau di Filipina ada keinginan daging, keinginan mata, takwaan hidup, itu semua keinginan daging tuh. Keinginan daging itu nggak cuma soal seks di luar nikah, masturbasi, tapi ya semua ini keinginan daging itu tadi mengingini barang orang lain, mengingini body orang lain. Mau cowok nih gue pengen barang kayak dia, atau cewek gue nih kalau bersetubuh sama dia kayak gimana ya, itu dosa yang berulang-ulang. Mata jelalatan intinya, ngeliat cewek cantik, ngeliat cewek yang agak mentok, yang agak sewok, kayaknya wah gimana ya, ngebayangin badannya dia kalau nggak pakai baju nih gimana ya, oh pakaiannya oke juga nih. Itu adalah dosa yang dilakukan berulang-ulang hanya untuk memuaskan keinginan daging. Keinginan daging ini nggak cuma soal alat kelamin, mata kan daging ini semua badan kan kedaging itu kan. Dengar hal-hal yang keinginan daging, dengar hal-hal yang nggak baik. Yang nggak baik itu gimana ya kata kalimatnya? Ngomong sesuatu yang kasar, yang cabul, yang menggoda kalimat-kalimat yang nggak beres lah intinya, yang cuma untuk memuaskan hawa nafsu. Dan itu dilakukan berulang-ulang, itu menyebabkan terjadinya kutuk. gitu. Terus Mencuri, memberi kesaksian palsu, dan merampok hak Tuhan. Yang ketiga itu 8-9. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tapi kamu